kedua akan menjelaskan perihal spiritualitas para nabi di Israel kuno. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Gisel Kinsey Bawotong dengan NIM 71 2023 120. Saat ini saya akan menjelaskan perihal pendahuluan, maka hal-hal yang mendasari pemahaman kami terkait dengan materi yang akan kami bahas nantinya. Di dalam pendahuluan kami mencatat bahwa Nabi merupakan seorang yang bertanggung jawab untuk menyampaikan wahyu Allah. Dan biasanya terjadi dalam kisah perjanjian lama maupun perjanjian baru. Mereka memiliki peranan yang sangat penting bagi agama Yahudi maupun agama Kristen. Di dalam berbagai macam cerita dalam perjanjian lama, kita bisa melihat bahwa peran yang dimainkan para nabi ini sangatlah penting. Kami hendak mengulas perihal beberapa aspek tentang kenabian di dalam perjanjian lama. Keadilan dalam tradisi Kristen seringkali dihubungkan dengan panggilan kenabian tersebut. Mengapa demikian? Karena banyak cerita di dalam perjanjian lama menceritakan tentang keadilan. Sehingga jika sampai saat ini gereja atau orang-orang Kristen masih memperjuangkan keadilan, bisa dikatakan bahwa mereka meneruskan tradisi kenabian tersebut. Di dalam perjanjian baru, kita lebih familiar dengan istilah kasih. Maka, dalam kedua hal inilah dapat saling melengkapi karena kasih tanpa keadilan hanya saja sebatas penghayatan iman individual semata. Maka keadilan harus diwujudkan dalam kasih terhadap relasi dengan orang lain. Perlu diketahui bahwa bangsa Israel pada zaman kuno ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu masyarakat yang tergolong sebagai imam yang mengurusi ibadah dan kultus, golongan hikmat yang berintelektual, dan golongan nabi yang mengurusi masyarakatnya. Pada pembahasan ini, ada beberapa topik yang akan kami jelaskan yang berfokus pada golongan yang ketiga tadi, yaitu golongan nabi yang mengurusi bangsa Israel. Mereka akan mengatur sebuah bangsa yang besar, bukanlah menjadi suatu perkara yang mudah. Maka dari itu, kami menulis beberapa hal yang perlu dikerjakan atau menjadi tugas nabi. Dan siapa sih nabi itu sebenarnya? Lalu, kami akan membahas perihal perbedaan antara nabi ekstatis dan non-ekstatis yang diambil dari kisah beberapa nabi dalam perjanjian lama. Kemudian kita akan membahas perihal perbedaan antara nabi profesional atau disebut dengan kultis dengan nabi non-profesional atau disebut dengan non-kultis. Topik terakhir ialah perbedaan antara nabi palsu dan nabi tulen. Maka penjelasan kelompok kami akan memberikan pemahaman kepada teman-teman yang lebih mendalam perihal kompleksitas dan keragaman kenabian dalam perjanjian lama. Kita masuk dalam bagian A, apa dan siapa nabi di perjanjian lama. Nabi-nabi dalam perjanjian lama dianggap sebagai utusan Allah yang dipilih untuk menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Mereka di sini berperan sebagai pembawa pesan moral, memberi peringatan akan dosa, dan membawa harapan akan masa depan yang lebih baik. Seperti Nabi-Nabi Musa, Daud, dan Elia menjadi contoh penting dalam tradisi kenabian. Seorang menjadi nabi bukan karena kemauan diri sendiri, tetapi karena sudah terlebih dahulu dipilih oleh Allah. Seperti dalam kisah Nabi Yeremia yang sudah ditetapkan akan menjadi seorang nabi walaupun masih di dalam kandungan. Allah yang berkuasa dalam memilih penyambung lidahnya bagi umat pilihan yaitu bangsa Israel. Menjadi nabi bukanlah hal yang mudah karena nabi merupakan hamba Tuhan yang meneruskan pesan Allah, memegang perintah Allah dan bertanggung jawab penuh kepada Allah dan umat. Tugas dan peranan utama sebagai seorang nabi Allah untuk mengingatkan bangsa Israel agar tidak lupa terhadap perjanjian Allah, yaitu perjanjian tentang keturunan dan tanah.
Nabi di dalam tradisi Kristen berasal dari bahasa Ibrani yaitu navi, yang memiliki arti sebagai orang yang mewartakan pesan yang diterimanya dari Roh Ilahi. Khususnya dalam Perjanjian Lama disebut sebagai mulut Yahweh yang meneruskan pesan kepada manusia. Dalam arti lain ialah mengangkat, menunjukkan atau memanggil. Kisah Saul dalam kitab Samuel merupakan cerminan dari bagaimana Allah bekerja melalui nabi untuk memilih dan mengangkat pemimpin bagi umatnya. Kita tahu bahwa Saul awalnya hanya seorang pemuda biasa yang mencari keledai yang hilang. Saul dipilih oleh Tuhan untuk menjadi Nabi Samuel dan menjadi raja orang Israel. Proses pemilihan Saul menjadi raja menunjukkan bahwa bagaimana Allah menggunakan nabi sebagai perantaranya untuk mengatur takdir sejarah umatnya. Saul menjadi contoh bagaimana pemimpin yang dipilih oleh Allah melalui nabi membawa perubahan dan kebaikan bagi umat. Pemahaman tentang kenabian memiliki implikasi yang mendalam dalam kehidupan beragama. Kenabian memberikan pedoman moral, harapan, dan keyakinan akan kehadiran Allah dalam sejarah umat manusia. Melalui nabi dan rasul, umat diberi petunjuk untuk menjalani kehidupannya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenabian juga memperkuat keyakinan akan keadilan dan kasih Allah serta memberikan arah bagi umat dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan memahami kenabian dan umat dapat menguatkan iman, menemukan inspirasi dan mengambil contoh dalam menjalani kehidupan. Nabi eksatis dan nabi non-eksatis. Konsep nabi tidak hanya ada pada bangsa Israel, melainkan di beberapa bagian tertentu, seperti di seputaran daerah timur dekat Mari, Sungai Efrat, sebelah utara Mesopotamia, yang dikenal dengan istilah Apilu atau Apiltu, yang artinya penjawab, dan Mahu atau Muhutu yang artinya eksatis. Nabi eksatis merupakan nabi yang mendengarkan ilham atau suara dari Allah dengan cara mengeluarkan kesadaran dari tubuhnya. Sedangkan nabi non-eksatis merupakan nabi yang secara sadar menerima ilham dari Allah. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20-40 digambarkan pertandingan rohani, yaitu berdoa meminta api dari langit untuk membakar korban persembahan antara Nabi Elia melawan 400 Nabi Baal di Gunung Karmel. Para nabi-nabi Baal itu melompat-lompat sambil berteriak-teriak, menari-nari, melukai diri sendiri sambil memanggil nama Baal. Sedangkan Nabi Elia yang sangat tenang berdoa kepada Tuhan mengharapkan apa yang didoakan terjadi. Lalu, Tuhan menjawab dengan menurunkan api di korban persembahan Nabi Elia. Sedangkan Baal yang disembah 400 nabi itu hanya diam. Penggambaran ini dapat kita maknai bahwa Nabi Elia ingin memberikan kritik terhadap nabi-nabi eksatis yang mirip seperti nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Israel yang sejati dan autentik adalah nabi-nabi yang non-eksatis, yang bersifat tenang. Dalam Perjanjian Lama ada beberapa nabi yang bersifat tenang, seperti Amos, Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel. Pada masa lampau, terjadi keributan antara Kristen Protestan dan Kristen Pentakosta. Pendeta Protestan digambarkan serupa dengan nabi yang non-eksatis ke arah pembawaan yang tenang di dalam gereja. Sedangkan pendeta Pentakosta digambarkan sebagai nabi yang eksatis, ke arah pembawaan yang terlalu emosional dan teriak-teriak tetapi khotbahnya tidak meyakinkan. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara nabi eksatis dan nabi non-eksatis. Nabi eksatis memiliki sifat yang tidak tenang seperti menari-nari, berteriak-teriak, dan melompat-lompat. Sedangkan nabi non-eksatis memiliki sifat yang berbanding terbalik dengan nabi eksatis, seperti tenang, sunyi, dan khusyuk saat beribadah. Namun, pada kenyataannya, nabi-nabi di atas juga pernah
tidak tenang. Nabi Elia pernah berlari dengan sangat cemas ke Gunung Horeb atau Sinai untuk mendapatkan kembali pengalaman rohani seperti Musa. Namun, saat di atas tidak terjadi apa-apa. Dari pengalaman ini, Tuhan bukan bermaksud memulihkan pengalaman rohaninya Elia, tapi Tuhan bermaksud supaya Elia mencari penggantinya, yaitu Elisa, karena sudah saatnya bagi Elia untuk ia pensiun. Pengalaman serupa juga dialami oleh nabi-nabi non-eksatis di mana mereka merasa tidak tenang. Baik, saya Mario Hotang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai nabi profesional atau kultis dan nabi-nabi non-profesional atau non-kultis. Dalam konteks perdebatan antara Amos dan Amazia, terdapat konflik antara Amos yang merupakan seorang nabi non-profesional atau non-kultis dengan Amazia yang merupakan seorang pemimpin kuil di Betel dan mewakili golongan nabi profesional atau kultis yang terikat dengan status keagamaan resmi. Amos menolak label yang diberikan oleh Amazia dan menegaskan bahwa Amos bukan seorang nabi profesional atau kultis, melainkan seorang pengusaha peternak dan perkebunan, dan juga sebagai pemungut buah arah. Ini menunjukkan perbedaan antara seorang nabi yang terikat dengan status keagamaan resmi dan juga seorang nabi yang lebih independen. Amazia sebagai pemimpin kuil di Betel merasa terancam dengan pesan Amos tentang keruntuhan Israel akibat ketidakadilan sosial dan moral. Hal ini menciptakan konflik antara Amos dan Amazia. Amos merupakan seorang pengusaha peternakan dan perkebunan dan juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai pemungut buah ara. Dia rela meninggalkan bisnisnya demi menjadi seorang juru bicara Tuhan. Dia menerima penglihatan-penglihatan ancaman hukuman atas dosa umat Tuhan yang memperkuat keyakinannya akan kejatuhan Israel. Meskipun Amos memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan pemungut buah ara, pesannya tentang ketidakadilan sosial dan moral menunjukkan bahwa nabi non-profesional juga memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan Tuhan. Dalam Amos 7 ayat 10-17, kita belajar tentang pendeta Amazia, pemimpin kuil kerajaan di Betel di Israel Utara. Ia sangat terganggu dengan keberadaan Amos dan juga terhadap laporan Amos, orang yang tidak dikenal yang sebelumnya berasal dari Israel Selatan. Gelisah dan jengkel saja tidak cukup bagi Amazia untuk melapor tuduhan Amos tersebut. Amos mengatakan bahwa Tuhan akan bangkit. Amos mengatakan kepada Raja Yerobeam bahwa Tuhan akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Namun, dia tidak mengatakan bahwa Israel akan dikirimkan ke pembuangan. Baru setelah Amazia melaporkan hal ini kepada Amos, barulah Amos menanggapi Amazia dengan mengatakan bahwa Israel akan diasingkan. Pesan utama Amos adalah kejatuhan Israel seperti terlihat di dalam Amos 5 ayat 1 sampai yang ketiga. Pesan keruntuhan ini diimplementasikan melalui penggunaan gaya linguistik atau model berkabung. Israel diibaratkan seperti perawan yang terjatuh dan tidak akan bangkit lagi. Israel antara Amos dan Amazia dalam Amos 7 ayat 10-17 menggambarkan konflik antara nabi profesional dan nabi non-profesional. Amazia terganggu dengan laporan Amos, dan Amos menegaskan pesannya tentang kejatuhan Israel, yang dimana Amos mengancam status quo dan memberitahukan kepada raja bahwa raja akan terbunuh dan kejatuhan Israel. Dapat kita lihat bahwa nabi profesional atau kultis lebih cenderung terikat kepada struktur keagamaan resmi dan menjaga status quo, sedangkan nabi non profesional atau kultis lebih untuk menegur atau melarang ketidakadilan sosial dan moral tanpa memperdulikan konsekuensinya terhadap kekuasaan dan struktur keagamaan yang ada. Para nabi-nabi, baik itu nabi profesional maupun non-profesional, memiliki peran penting dalam menegur ketidakadilan sosial dan moral. Mereka tidak terikat pada struktur keagamaan umum dan berani menghadapi status quo untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kisah Amos dan Amazia ini memberikan gambaran tentang pentingnya peran nabi dalam konteks keagamaan dan sosial, serta perbedaan karakteristik antara nabi profesional atau kultis dan juga dengan nabi non-profesional atau non-kultis. Terima kasih. Nama
Maseno kita tumunin 7123-138 nabi-nabi palsu dan nabi-nabi tulen. Dalam pembahasan kita di mana ada perbedaan antara nabi-nabi palsu dan nabi-nabi tulen. Dalam kitab Yeremia terdapat konfrontasi antara Nabi Hananya dan Nabi Yeremia, di mana Hananya dianggap sebagai nabi palsu yang mengajarkan tentang ajaran yang palsu. Sedangkan Yeremia dianggap sebagai nabi yang benar di mana ajarannya pada kebenaran. Dalam pembahasan ini juga kita akan mengetahui bagaimana hubungan antara pusaka-pusaka bait suci dan identitas negara Yehuda dalam konteks nubuat Hananya. Sementara Yeremia yang terarah pada Imperium Babel. Adapun tokoh yang bernama Robert Carroll juga menyinggung terkait materi ini, di mana pembahasannya juga terkait dengan nabi palsu dan nabi benar. Pertama kita akan membahas tentang keselamatan, sedangkan yang kedua kita akan membahas tentang hukuman. Sikap Yeremia menyanjung Nebukadnezar juga, ia menganggap bahwa Yeremia ini sebenarnya agen Babel, tetapi akhirnya juga ini lenyap karena ilmu tafsiran. Menurut Carroll, pada saat itu situasi Babel sudah kuat di Yerusalem, namun ada bahaya karena membawa berita mengenai Raja Yerikhona dalam pasukan-pasukan bait suci dalam 2 tahun di hadapan publik Yerusalem. Jadi tidak diperankan jika Hananya mati terbunuh sedangkan Yeremia selamat dari kematian. Hananya menjadi tanda bagi Yeremia bahwa nubuat Hananya palsu, sedangkan nubuat yang dibuat Yeremia benar. Itulah materi dari kami kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Kesimpulannya, peran spiritual para nabi Israel kuno sangat penting dalam membimbing umat, menyampaikan pesan-pesan Tuhan, dan membentuk pemahaman mereka tentang keadilan, moralitas, dan hubungan mereka dengan Tuhan. Perbedaan antara nabi profesional dan non-profesional terletak pada latar belakang dan pendidikan mereka, namun keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyampaikan pesan Tuhan. Pengaruh spiritualitas para nabi terhadap masyarakat terlihat jelas dalam ajaran mereka tentang tanggung jawab moral, persepsi diri, dan hubungan komunal, yang menyoroti pentingnya bimbingan spiritual dalam membentuk tatanan moral suatu komunitas. Selain itu, hubungan antara spiritualitas dan kekuasaan dalam budaya Jawa di masa lalu menekankan keyakinan bahwa pimpinan dengan hubungan spiritual yang kuat memiliki otoritas moral dan kebijaksanaan yang lebih besar dalam mengatur masyarakat, sehingga menggarisbawahi pentingnya kedalaman spiritual dalam menjalankan kekuasaan. Tanggapan kritis. Pembahasan tentang nabi dalam konteks Perjanjian Lama memberikan kita pemahaman yang lebih lagi tentang peran mereka dalam membimbing umat dan menyampaikan pesan dari Allah. Dalam perbandingan antara nabi ekstatis dan non-ekstatis, seperti Elia dan Amos, kita melihat bahwa kedamaian dan ketenangan tidak perlu atau tidak selalu menunjukkan kebenaran spiritual yang lebih tinggi. Mengapa demikian? Bahkan nabi-nabi yang dianggap tenang kadang-kadang mengalami ketegangan dan kegelisahan dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Selain itu, perbedaan antara nabi profesional dan non-profesional menyoroti kompleksitas panggilan nabi dan bagaimana Tuhan menggunakan berbagai latar belakang dan profesi untuk menyampaikan pesannya. Diskusi tentang nabi palsu dan nabi tulen, seperti dalam kasus Hananya dan Yeremia, menekankan pentingnya pembedaan antara pesan yang berasal dari Tuhan maupun yang bukan berasal dari Tuhan, serta keberanian untuk tetap setia pada kebenaran bahkan dalam menghadapi tantangan dan ancaman. Dan ini semua menunjukkan bahwa pemahaman yang matang tentang peran nabi dalam Perjanjian Lama. Pertanyaan kritis, bagaimana proses pemilihan Saul sebagai Raja Israel menunjukkan peran Allah dalam mengatur takdir sejarah umatnya melalui perantaranya, yaitu Nabi Samuel? Yang kedua, bagaimana kita dapat menilai dan memahami perjalanan spiritual Yehezkiel yang diklaim hanya dapat dirasakannya sendiri, dan apakah hal ini mempengaruhi validitas dan relevansi pesannya bagi orang lain dan dalam konteks keagamaan? Yang ketiga, bagaimana penggunaan gaya bahasa berkabung seperti Ibrani kina mencerminkan pesan tentang keruntuhan Israel?
yang diibaratkan sebagai perawan yang terjatuh dan tak akan bangkit lagi, serta bagaimana hal ini mempengaruhi pemahaman kita tentang sejarah dan identitas nasional mereka. Yang keempat, apa perbedaan antara Nabi Baal yang merupakan nabi-nabi kultus dengan Elia yang mewakili nabi-nabi kultus, dan bagaimana hal ini mempengaruhi cara agama dan kepercayaan pada masa itu? Mungkin itu penjelasan perihal materi spiritualitas nabi-nabi pada zaman Israel kuno. Sekiranya pembahasan kami dapat memberikan pengetahuan yang lebih kepada teman-teman sekalian dan bisa menjadikan bekal bagi teman-teman sekalian dalam perjalanan intelektual dan spiritual teman-teman. Sekian dari kami, terima kasih.